Ini yang dari tunggul saya potong. Ini kan sudah terlihat desainnya. Dari tunggul saya potong, saya buat lengan 1, lengan 2. Di sini tumbuh tunas, di sini juga tumbuh tunas. Kita lakukan pemecahan untuk percabangan. Di sini tumbuh tunas 2. Saya lakukan pecahan dengan asumsi kalau ini tangan pertama, ini tangan kedua, dan mana bagian yang harus kita teruskan dari gerak dasarnya. Halo sobat bonsai mania dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel saya, channel Bonsai Bugil Mania, channel yang mengulas tentang dunia bonsai dan budidaya bonsai. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bolehkah kita beli bahan bakalan bonsai tunggul atau bonggolan. Tentu saja jawabannya boleh saja, karena relatif harganya murah, sudah dapat program perakaran. Dan apakah kalian sudah beli bahan bakalan bonsai tunggul itu? Jika kalian sudah membeli bahan bonsai tunggul atau bonggol, jangan lupa siapkan konsep untuk mengonsep bahan ini menjadi bonsai yang bagus. Oke, di sini saya akan berbicara tentang bahan bonsai dari tunggul, karena tidak mudah dan tidak gampang untuk memproses bahan bonsai dari tunggul untuk menjadi bonsai yang bagus atau yang enak dipandang. Dan di sini saya akan memberikan sebuah video mengkonsep awal dari dasar bonsai yang bahannya dari tunggul atau bonggol, yang bisa kalian beli dimanapun ataupun kalian tanam sendiri. Dan mungkin kalian masih bingung cara pengkonsepannya untuk kedepannya bagaimana. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah tips buat kalian untuk mengkonsep sebuah bahan bonsai yang beli dari tunggul ataupun bonggol. Oke, simak terus videonya dan jangan di skip. Dan di sini nanti kita akan banyak belajar bersama. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Ini adalah pohon dari tunggul yang dulunya saya hanya membuat dari percabangan 1, 2. Itu awal dari tunggul setelah saya lakukan pengepresan utama. Dan setelah itu stepnya kita akan membuat terusan, atau dari, maksud saya terusan dari pohon gerak dari pohon ini. Di sini kan saya sudah terlihat geraknya itu ke sini dan calon terusannya ke sini sampai ini terus mengikuti ya, sampai ini terus mengikuti dari gerak dasarnya. Ini adalah sebagai acuan. Kalau tangan 1, tangan 2 ini sudah waktunya tahap perantingan seperti ini. Ini sudah saya buat tahap perantingannya, saya sudah pecah, sudah potong, pecah jadi 2, pecah dari 2. Dan ini calon terusannya. Nah, poin utama untuk pengawatan dan pengarahan, selalu gunakan tekukan-tekukan yang elastis dan enak dipandang. Dan ini sudah saya kawat, saya fokuskan untuk geraknya dari sini ke sini, sini naik, ke sini terus ke sini. Tetap ini sebagai acuan utama karena ini calon penerusan sampai ke atas. Dan saya ingin melihatkan kepada kalian yang saya maksud dari dasar tunggul. Ini yang dari tunggul saya potong. Ini kan sudah terlihat desainnya. Dari tunggul saya potong,
saya buat lengan 1, lengan 2. Di sini tumbuh tunas, di sini juga tumbuh tunas. Kita lakukan pemecahan untuk percabangan. Di sini tumbuh tunas 2. Saya lakukan pecahan dengan asumsi kalau ini tangan pertama, ini tangan kedua, dan mana bagian yang harus kita teruskan dari gerak dasarnya. Saya pakai ini untuk terusan gerak dasar. Jadi ini calon terusan untuk gerak dasar dari pohon ini. Jadi akan seperti ini sampai ke atas ya. Contoh jadinya seperti tadi yang pohon di awal. Dan hari ini saya akan melakukan langsung proses pengawatan yang dari tunggul yang muncul 3 cabang. Dari tunggul 0 muncul 3 cabang. Oke, kita akan ke bahannya. Nah, teman, ini yang saya maksud. Dari tunggul kita potong, tumbuhkan tunas untuk terusan. Ya, di sini saya sudah melakukan proses pemotongan 2 kali ya. Yang satu di sini saya potong. Terus muncul tunas besar di sini dulunya, terus saya potong. Terus saya dapatkan tunas 1, 2, 3. Dan ini yang akan melanjutkan dari perjalanan bentuk dari pohon tunggul ini ya. Jadi kita hari ini nanti akan melakukan pengawatan untuk mempertegas gerak dari pohon ini. Pohon yang dari tunggul, yang mungkin kalau dari tunggul itu dari petani seperti saya harganya masih murah, sekitar 200 sampai 300 tergantung besar kecilnya bahan. Yang dimaksud tunggul atau dari bonggol itu tidak ada gerakan sedikit pun, cuma kita beli ada sudah program akar saja. Itu memang harganya tergantung murah, relatif lebih murah maksud saya, tapi pergerakannya itu yang membingungkan. Oke, saya akan melakukan pengawatan. Hati-hati, tunas-tunas ini masih lentur, rawan patah, jadi kita tekuk sebisanya, jangan terlalu memaksa. Karena menurut saya kalau kita langsung sekali tekuk rawan patah. Kita tekuk berulang-ulang saja, hari ini, besok, dan besok-besok itu masih bisa. Jadi jangan terlalu dipaksa. Oke, nanti kita lihat hasil akhirnya saja. Nah, seperti ini hasilnya kawan ya. Sudah saya tekuk. Lengan satunya sudah saya tekuk. Lengan 2-nya sudah saya tekuk. Untuk percabangan calon terusan dari gerakan ini sampai ke atas, tekuk elastis saja ya. Maksudnya untuk gerak dasarnya tetap kita pakai yang agak meliuk-liuk gitu. Ini calon terusannya. Usahakan kalau menekuk itu jangan ke sini langsung ke bawah, terlalu flat ya. Usahakan itu ditarik ke atas dulu, ditarik ke atas, maksud saya seperti ini. Tarik ke atas terus kita flatkan. Ini juga ditarik ke atas, kita flatkan. Jadi biar terlihat lebih bagus dan alami, seperti pohon-pohon di alam, percabangannya selalu naik dulu baru flat, naik dulu baru flat. Seperti itu ya teman-teman. Jangan pernah membuat bonsai asal-asalan. Proyeksikan bonsai kita itu berada di pot yang bagus,
di program pameran. Jangan hanya membuat bonsai duduk manis di rumah atau buat lihat-lihatan saja untuk kita sendiri. Jadi kalau kita akan membuat bonsai yang seperti itu, nanti kita akan stagnan atau tidak mau berkembang membuat bonsai yang bagus. Pada akhirnya kita akan mengenolkan lagi dan mengonsep lagi, dan itu cara yang salah. Lebih baik kita proses dari awal dengan konsep yang bagus, berharap bisa berada di pameran, dan kita tidak akan malu atau tidak akan ragu untuk menaikkan bahan bonsai kita. Oke kawan, terima kasih sudah menonton video dari saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan terus berkarya di dunia bonsai. Salam satu hobi, salam bonsai Bogelmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.